panjenengan yang dari Bali sama Wonogiri, agak maju ke sini. Panjenengan berdua sudah klik tentang apa yang sedang panjenengan kaji dan panjenengan praktekkan. Sudah klik, benar. Ini khusus dari saya ya, untuk panjenengan yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gemblong. Apapun alasannya, panjenengan tidak boleh lupa ya. Panjenengan benar-benar tidak boleh lupa dengan jati diri raga panjenengan, dengan jati diri jiwa panjenengan. Karena hanya dengan seperti itu, otak atau pikiran panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah tiga singgasananya Romo bisa terjaga ya. Bagi siapapun yang lupa diri, jika disimpel ya, kalau dibuat simpel lupa diri itu artinya lupa dengan identitas raganya, lupa dengan identitas jiwanya, itu saya singkat menjadi lupa diri. Nah, bagi siapapun yang masih dalam keadaan lupa diri, sungguh tidak akan pernah bisa apa-apa ya, melainkan selalu bermasalah. Bahkan dalam keadaan lupa diri, siapapun dia tidak akan pernah bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Tidak akan pernah bisa jika masih dalam sikon lupa diri. Sebab karena itu saya berikan motivasi, mungkin ini untuk yang terakhir kali dari saya buat panjenengan, karena panjenengan sudah selesai gembleng, artinya panjenengan sudah dewasa, panjenengan sudah bisa mandiri tanpa saya ya. Jadi apapun alasannya, berusahalah untuk tidak pernah lupa diri. Itu yang paling utama, itu bekal paling utama buat panjenengan. Manekung atau gembleng, pencapaian suci ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau panjenengan sampai lupa diri, sungguh rugi besar panjenengan. Tapi kalau panjenengan tidak lupa diri, apapun gerak-gerik panjenengan, selalu ingat kalau raga panjenengan itu asal usulnya, bahannya dari cinta kasih sayang Tuhan. Kalau jiwa panjenengan itu bahannya asal usulnya dari Maha Suci Tuhan, tidak ada satupun masalah yang panjenengan tidak bisa menyelesaikan. Nggih. Dan yang paling penting, setelah selesai manekung atau gembleng, pelajaran panjenengan selanjutnya ada di Patrap Samadhi Mijil Sowan sebelum tidur, dan ada di Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah sesudah tidur. Apa yang perlu dipelajari? Rasanya kunci, rasanya pauling, dan rasanya mijil ya. Kalau rasanya asmo tidak terlalu penting karena dia yang merasakan. Rasanya singkir juga tidak terlalu penting. Yang penting buat laku panjenengan adalah mengerti, paham, dan tahu secara klik rasanya kunci, rasanya pauling, rasanya mijil. Itu paling utama. Karena nanti ketika panjenengan hendak melakukan sesuatu, tiga rasa itu yang akan digunakan. Jadi setiap kali panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sowan, ketika hendak tidur, hati-hati dengan patrap kunci panjenengan, dengan patrap pauling panjenengan, dengan patrap mijilnya panjenengan. Ingat di sini sudah tidak ada proses ya. Jadi setelah mijil, tangan harus diturunkan ke posisi yang nyaman. Nah di situ jenengan baru bisa baru bisa bernapas lega ya. Ketika napas panjenengan lega, baru nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan kelamin atau syahwat, baru diam total. Di situ akan terjadi diskusi kalau panjenengan bisa sudah menghafal rasanya kunci, rasanya pauling dengan rasanya mijil. Masih ingat kan apa itu kunci,
apa itu paweling, apa itu mijil kan. Kalau panjenengan sudah lihai di situ, udah hafal, jadi ketika panjenengan patrap kunci itu jenengan sudah ndak ngingat-ngingat lagi, tapi udah bener-bener klik. Satu misal panjenengan belum membaca bacaan kunci, baru patrap aja ya, baru patrap ketemu ini rasanya kunci. Berarti kan jenengan udah hafal tuh. Ketika panjenengan patrap paweling, entah itu ketika patrap atau sudah membaca paweling sekali atau 2 kali, panjenengan klik rasanya, oh ini rasanya paweling. Ketika panjenengan mijil, ini rasanya mijil. Kalau itu sudah benar-benar klik, nanti jenengan punya teknik untuk menggabungkan 3 rasa ini. Punya teknik untuk menggabungkan 3 rasa ini. Setelah digabungkan, tinggal katakan saja sesuai apa yang dihadapi. Yeah. Tentang teknik-teknik itu nanti di buku ada ya. Panjenengan tinggal mempelajari aja. Tinggal mempelajari dan melatih ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur dan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Selebihnya itu dapat diasah ya. Tentang yang lain-lain hal itu bisa diasah, bisa dipertajam, bisa diuniversalkan, bisa dikontinyukan dengan patrap samadhi manunggal jati. Tapi untuk urusan duniawi ya, urusan berkeluarga, urusan berumah tangga, urusan bermasyarakat, itu harus klik dengan rasanya kunci, rasanya paweling, dengan rasanya mijil. Saya ingin panjenengan melatih itu mulai dari malam ini sebelum pulang. Jadi pulang itu panjenengan dalam keadaan sudah klik, oh ini rasanya kunci, oh ini rasanya paweling, oh ini rasanya mijil. Nggih. Tidak perlu ribet, tinggal nikmati rasanya kunci dengan kesadaran, nikmati rasanya paweling dengan kesadaran, nikmati rasanya mijil dengan kesadaran, lalu berkata, maka terjadilah. Nggih. Saya ingin suatu saat kalau saya bisa main ke tempat panjenengan bisa menjamu saya dengan hasil panjenengan gembleng di sini. Ya, bukan hasil utang loh. Itu motivasi dari saya. Tidak ada satupun makhluk, bahkan wali, bahkan nabi sekalipun, bahkan dewa saja bisa bertengkar. Iya enggak? Dewa saja bisa berselisih, nabi saja bisa berselisih. Karena apa? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Kalau membersihkan, asalkan kita tidak sombong, setelah melakukan kesalahan mau memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun, pasti diampuni. Artinya bisa bersih. Yang tidak mudah itu menjaga kebersihannya ini loh. Menjaga kebersihannya secara kontinu, secara terus menerus, lah ini tidak gampang. Namun bagi siapapun dia yang tidak pernah lupa dengan jati diri raganya, dengan jati diri jiwanya, pasti bisa. Karena apa? Karena yang menguasai 3 titik itu mereka berlima gitu. Yang menguasai itu mereka berlima. Jadi hanya mereka berlima yang bisa. Nggih. Dengan tidak lupa kepada mereka berlima, dengan tidak lupa dengan jati diri raga kita, dengan tidak lupa dengan jati diri jiwa kita, berarti kita sudah mempersilahkan mereka untuk melakukan, untuk berbuat sesuai dengan peran mereka masing-masing, tanpa kita ribet-ribet, repot-repot ikut campur. Nggih. Klik. Nah nanti setelah diberi motivasi sama kadang, usahakan mulai malam ini nggak tidur nggak akan mati deh ya. Nggak ada ceritanya orang mati nggak tidur itu. Saya ingin sebelum pulang panjenengan itu mateng ya. Panjenengan sudah mateng,
tentang rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil, karena itu penting nantinya buat panjenengan di luar sana ya. Jadi jangan sampai nanti jenengan nyampe di rumah, waduh mana ya rasanya kunci, rasanya ini. Pokoknya jangan lupa kalau kunci itu hakikatnya mutmainah, sifatnya pasrah. Nah pasrah ini kan sebenarnya kan kita sering melakukan sih, ya enggak? Menerima. Paweling hakikatnya adalah aluama, sifatnya menerima. Dan kita sering sih melakukan menerima pemberian seseorang dan lain sebagainya. Artinya kita tinggal menghafal rasanya saja. Kalau kelakuannya kita sudah terlalu sering melakukan lah kalau kelakuannya. Tapi rasanya kan tidak pernah kita perhatikan. Rasanya orang menerima itu seperti apa, rasanya orang pasrah itu seperti apa, rasanya orang menikmati itu seperti apa. Mijil hakikatnya kan amarah, sifatnya amarah adalah menikmati rasa kan. Nah ketika menikmati rasa ini seperti apa kan, ini kita tidak pernah menghafal karena dikarenakan kita belum ngerti kan, belum tahu. Nah sekarang panjenengan sudah tahu, maka pelajari ketika panjenengan dalam sikon pasrah kepada siapapun, jangan hanya pasrah kepada Tuhan saja ya, pasrah kepada istri, kepada anak atau tetangga, siapapun. Nah itu pegang kendali pasrah, itu pegang, itu rasanya pasrah itu pegang, karena itu penting. Ketika panjenengan menerima, entah menerima apapun itu dari siapapun itu, nah rasanya menerima ini jenengan pegang kendalinya, karena itu juga penting. Ketika panjenengan menikmati makanan, minuman yang sudah disempurnakan, nah itu rasanya panjenengan harus megang kendalinya, itu harus megang. Nah 3 rasa inilah yang nanti bisa panjenengan gunakan untuk menolong apapun dan siapapun yang panjenengan cintai, yang panjenengan kasihi, yang panjenengan sayangi. Jadi caranya tinggal tik, rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil, berhenti sejenak. Tapi saya tidak mau mengeluarkan uang ya. Nah, panjenengan bisa sendiri gitu. Percayalah panjenengan bisa sendiri, apalagi panjenengan sudah berhasil mencapai asal usul sangkan paraning dumadinya panjenengan. Artinya lebih mudah di situ, tinggal panjenengan mau apa enggak menghafalkan rasanya itu tadi, mengklikkan atau mengklimakan rasa, 3 rasa tersebut itu tadi ya. Rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil ya. Rasanya asmo tidak terlalu penting karena itu urusannya dengan Tuhan kan. Rasanya paweling tidak terlalu penting, itu juga urusannya dengan Tuhan. Yang urusannya dengan duniawi itu rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil ya. Bisa klik. Selamat buat panjenengan ya. Mantap. Klik. Nanti selebihnya nanti dikasih motivasi sama Kadang ya. Itu apa namanya, selingan dari saya atau tambahan motivasi dari saya supaya panjenengan benar-benar bisa menjaga hasil gembleng panjenengan selama panjenengan di sini, selama panjenengan berjuang di sini. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai nggak ada hasilnya ya Beli ya. Sukses. Kadang setuju nggih. Saged dadi antar kados. Siap. Kantor kula mangke melaksanakan tugas-tugas saya di. Siap, mantap. Sebab memang yang saya cari-cari sejak dulu memang ya ini. Lagi. Nah, kenang-kenangan buat saya. Mantap. Setelah mati jenengan tambah ganteng loh, Bli.